Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Perkenankan kami, Majelis Gereja, mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Diberitahukan kepada segenap warga GKJ Minomartani maupun Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Minomartani, bahwa dalam ibadah Minggu tanggal 29 November 2020 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Berkenaan dengan ibadah sakramen perjamuan ini, maka ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Minomartani akan diadakan pada hari pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat, live streaming, dan sore hari pada pukul 18 sampai dengan 19. Sebagai bentuk persiapan menyambut undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan, maka Majelis Gereja akan mengadakan persiapan bersama secara live streaming melalui channel YouTube GKJ Minomartani pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 7 malam sampai dengan selesai. Oleh karena itu dimohon kesediaan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk meluangkan waktu pada jam tersebut untuk melakukan persiapan bersama. Informasi dan keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja. Guna mendukung peningkatan layanan ibadah live streaming, maka Majelis Gereja membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk berpartisipasi melalui persembahan khusus pengadaan peralatan multimedia. Apabila Bapak, Ibu menghendaki dukungan dalam bentuk peralatan, dapat menghubungi Pendeta Kriswoyo selaku koordinator bidang ibadah, dengan tujuan peralatan yang Bapak, Ibu, dan Saudara berikan sesuai dengan kebutuhan. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja. Yang melayani khotbah dalam ibadah minggu ini adalah Bapak Pendeta Kriswoyo. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita masuk dalam ibadah saat ini, dan dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memelihara dan merawat segenap ciptaan, termasuk hidup kita. Pengasuh Tuhan terus kita rasakan dalam suka maupun dalam duka yang kita alami. Terpujilah nama Tuhan dulu, kini, dan selamanya. Marilah kita nyatakan sembah dan puji kita kepada Tuhan melalui lagu dalam Kidung Jemaat 4, bait 1, 4, dan 5. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, sadar akan kesalahan dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesalinya, yang kita nyatakan melalui nyanyian Kidung Jemaat 26, bait 1 dan 2. Yesus penebus.
dengar doaku. Orang lain hampiri, jangan jalan terus. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah jatuh bangun kehidupan kita, di tengah-tengah keberhasilan dan kegagalan ketika kita memperjuangkan kasih, dan di seluruh kehidupan kita, Tuhan senantiasa memperhatikan dan menolong kita. Bagaikan seorang gembala, ia memperhatikan domba-dombanya. Demikian juga Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Sebagaimana kesaksian dalam kitab Yeskiel 34 ayat 11, 12, dan 16 sebagai berita anugerah bagi kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan, maka sudah selayaknya kita hidup dalam penggembalaan Tuhan itu. Kita mendengar suaranya dan kita melakukan apa yang menjadi segala kehendaknya. Oleh karena itu, kepada kita sekalian juga diberikan petunjuk kehidupan supaya kita melakukannya dalam kehidupan ini. Galatia 6 ayat yang ke-9 demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita semua diundang oleh Tuhan untuk senantiasa melakukan yang baik, berbuat baik dalam kehidupan ini sebagai bagian dari bukti bahwa kita mendengar Tuhan dan juga mengasihinya. Marilah kita tanggapi anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan.
kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur jika saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Sekaligus kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Melalui ibadah ini Tuhan, Engkau kembali menyadarkan kami bahwa kasih-Mu begitu kuat, kasih-Mu begitu besar kepada kami, dan sudah selayaknya kami mensyukuri dan menyambut kasih-Mu itu dengan sukacita. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya dalam kehidupan kami dan sepanjang kehidupan kami terus mensyukuri kasih dan pertolongan-Mu. Kami sadar betul bahwa dalam kehidupan kami bersama selalu ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana lagu yang kami lantunkan. Ada orang-orang yang berkekurangan. Ada orang-orang yang sakit. Ada orang-orang yang terluka. Ada orang-orang yang susah. Dan seringkali itu kami jumpai dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan juga memampukan kami, supaya kami juga menyatakan kasih kepada mereka, sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk memberikan pertolongan, penguatan, dan pengharapan kepada mereka. Bahkan ya Tuhan, mungkin di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tempat kerja kami, juga ada orang-orang yang membutuhkan penguatan, penghiburan, dan pertolongan. Biarlah Tuhan berkenan memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan penguatan, penghiburan, dan pertolongan. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, lemah tubuh karena usia yang lanjut, yang ada dalam pergumulan berat. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam kelangsungan berkat Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan tetap merancang yang baik atas saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh karena usia lanjut, ataupun yang sedang dalam pergumulan berat. Dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan berkat kepada mereka. Oleh karena itu kami berani meminta kepada Tuhan, berilah kesembuhan kepada saudara kami yang sakit, berilah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Berilah hikmat, bahkan penyelesaian bagi setiap saudara-saudara kami yang bergumul berat di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan sukacita. Tidak lain karena Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami juga mengingat kehidupan
keluarga kami, kehidupan bersama kami di tengah-tengah gereja, kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah di tengah-tengah kehidupan bersama yang kami miliki, kami senantiasa menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami memperhatikan mereka, kami peduli kepada mereka, dan kami mengasihi mereka. Kami memohon Tuhan, secara khusus bagi keberlangsungan persekutuan kami di GKJ Minomartani, Tuhan yang akan terus memberikan pertolongan, Tuhan yang akan terus memberikan berkat, sehingga rancangan-rancangan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini boleh terus berjalan, dan segenap pelayanan yang kami lakukan juga mendatangkan berkat dan kekuatan bagi setiap kami, bagian dari GKJ Minomartani maupun semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Bapa terus memberkati kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mereka terus berpaut kepada Tuhan dan mereka boleh mensyukuri kehidupan yang dinyatakan melalui tindakan belas kasih kepada orang lain. Kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan terus memberkati, secara khusus pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan kepala kelurahan atau lurah yang akan berlangsung di bulan Desember yang akan datang. Tuhan memberkati rencana ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga kami memohon hikmat ketika kami merasakan ada banyak gesekan-gesekan di antara kami sesama warga negara Indonesia ini, baik berkaitan dengan pilihan politik kami, berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan kami. Tuhan memberikan hikmat supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi kebersamaan kami, bagi toleransi dan hormat menghormati satu dengan yang lain. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ucapan syukur dan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami. Amin. Saat ini kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Demikian bunyinya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersamaan dengan mengaturkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 433 bait 1 sampai 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya.
marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, kami bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sebagai tanda syukur atas berkat-berkat Tuhan, saat ini kami mengaturkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di bumi. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip kesalahan dan dosa, kami memohon pengampunan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang hendak disampaikan oleh Bapak Pendeta Kriswoyo. Kami mohon berkat, kiranya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan yang ke-46. Demikian bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan, tanggal 29 November, kita akan masuk dalam penghayatan Minggu Advent yang pertama. Dan oleh sebagian gereja-gereja, minggu akhir sebelum Advent atau minggu ini, dihayati sebagai minggu merayakan Kristus Raja atau perayaan Kristus Raja. Oleh karena itu, bacaan firman hari ini berisi tentang anak manusia atau Mesias, yaitu Yesus Kristus yang bertahta dan bertindak sebagai Raja. Dan mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Dalam ayat 31 sampai dengan yang ke-33, di sana disampaikan bahwa anak manusia, yaitu Yesus yang adalah Raja, akan datang dan akan mengelompokkan orang, siapa saja, yang memperhatikan, melayani dan mengasihi Dia, dan yang tidak, bagaikan memisahkan domba di antara kambing. Jadi Yesus sebagai Raja akan mencoba mengelompokkan siapa saja orang-orang yang mengasihi, memperhatikan Dia, dan yang tidak, bagaikan seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Orang-orang yang memperhatikan, melayani, dan mengasihi Dia dilukiskan sebagai domba-domba atau kelompok domba. Sedangkan orang yang tidak memperhatikan dan mengasihi Dia dilukiskan sebagai kelompok kambing. Kelompok domba adalah kelompok yang diberkati oleh Bapa dan menerima kerajaan, sedangkan kelompok kambing adalah kelompok yang dikutuk dan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Jadi ada dua kelompok, kelompok domba dan kelompok kambing. Yang domba ini baik-baik, diberkati oleh Bapa, diberi kerajaan, sementara yang kambing dikatakan terkutuk dan dimasukkan ke dalam siksaan yang kekal. Nah, menarik kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, keterangan dalam bacaan kita bahwa perhatian dan kasih domba-domba kepada gembala atau kasih orang kepada Tuhan yang dijadikan sarana untuk mengelompokkan mereka terwujud dalam perbuatan sehari-hari yang sesungguhnya semua orang dapat melakukan. Ini menarik. Jadi dasar yang dilakukan pengelompokan domba dan kambing ini adalah berdasarkan perbuatan atau tindakan yang nyata sehari-hari dan sebenarnya semua orang dapat melakukannya. Kita bisa melihat disebutkan di sana, memberi makan orang yang lapar. Memberi minum orang yang haus.
memberi tumpangan kepada orang yang tidak memiliki tempat atau orang asing, memberi pakaian bagi orang yang tidak memiliki pakaian atau telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi sesama yang sedang dalam penjara. Jadi perbuatan-perbuatan sehari-hari ini dan sebenarnya setiap orang dapat melakukannya dijadikan alasan bagaimana orang lalu dikelompokkan menjadi domba atau orang dikelompokkan menjadi kelompok kambing. Jadi dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh siapapun juga. Orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak bisa minum, kalau itu dibiarkan terus, kira-kira jadi apa? Orang yang lapar karena nggak bisa makan, orang yang haus karena nggak bisa minum, atau karena nggak ada yang dimakan dan nggak ada yang diminum. Kalau ini dibiarkan terus, kira-kira jadi apa? Mati. Nah, orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang berpotensi untuk mati karena tidak bisa makan dan tidak bisa minum, ini adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai domba. Orang-orang yang memang kesusahan untuk mencukupkan kehidupannya, dan itu pokok. Dan sesungguhnya kita dapat melakukan itu dalam kehidupan ini. Lalu kita perhatikan selanjutnya, memberi tumpangan kepada orang yang tidak memiliki tempat. Memberi pakaian orang yang tidak memiliki pakaian. Jadi tempat dan pakaian ini dikelompokkan menjadi kelompok tersendiri. Tadi makan dan minum, sekarang tempat dan pakaian. Bagaimana kalau orang tidak punya tempat untuk berlindung? Bagaimana kalau orang tidak mempunyai pakaian? Maka ia tidak akan dapat bertahan dalam kehidupan ini. Daya tahannya semakin melemah dan melemah, lalu akhirnya juga berujung kepada kematian. Nah, perhatian terhadap orang-orang yang memiliki daya tahan yang tidak baik ini, setiap orang diundang untuk melakukannya dan itu menjadi bagian dari domba. Lalu yang selanjutnya melawat orang sakit, mengunjungi sesama yang sedang dalam penjara. Ini adalah kita diajak untuk menaruh perhatian kepada setiap orang yang memiliki kebutuhan khusus terkait dengan keberadaan dirinya dan juga secara nyata kesehatannya. Kita diajak untuk menaruh perhatian kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya domba-domba atau kelompok domba itu tidak merasa bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang berharga, karena itu memang biasa dilakukan dan dipandang sebagai tindakan yang mesti dilakukan gitu. Jadi domba-domba ini tidak merasa melakukan apa-apa, ternyata itu diperhitungkan oleh sang raja ketika mengelompokkan mana domba dan mana kambing. Dan karena itu maka muncul pertanyaan dari domba-domba ini. Loh, Tuhan, emangnya aku ini sudah berbuat apa? Bagaimana kami melihat ketika engkau lapar, engkau haus, engkau sebagai orang asing, engkau tidak punya pakaian, engkau sakit, engkau ada dalam penjara. Dan apa yang sudah kami lakukan? Jadi domba-domba ini merasa tidak melakukan apa-apa atau belum melakukan apa-apa. Karena yang dilakukan ini adalah respon yang mestinya memang sudah dilakukan terhadap sesamanya. Jadi belum tidak merasa melakukan banyak hal, tetapi itu dipandang sesuatu yang baik dan mereka dimasukkan dalam kelompok domba dan akhirnya memperoleh kebahagiaan yang
abadi. Sementara yang kambing ini tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia tidak tahu kalau ada Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, dan seterusnya. Dan kami melakukan apa? Dari kisah ini nampak bahwa kalau mereka, kelompok kambing ini tahu bahwa ada Tuhan yang perlu dikasihi, nampaknya mereka akan mengasihi. Tetapi itu masih sebatas keinginan saja. Belum terwujud dalam tindakan nyata seperti para domba yang sudah melakukannya dalam kehidupannya. Jadi apa yang diharapkan dan diinginkan oleh para kambing ini atau kelompok kambing ini hanya sekedar angan-angan dan keinginan, tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang terkutuk, yang tidak memperoleh kasih Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, dalam kehidupan di mana kita tinggal, saya kira dibutuhkan banyak orang yang berhati seperti domba. Betul ya? Di tempat kita masing-masing, rasa-rasanya diperlukan banyak orang yang berhati seperti domba. Orang-orang yang bersedia hadir untuk menaruh kepedulian dan kasih kepada sesamanya yang membutuhkan. Kita hidup dalam masa-masa sulit pandemi ini. Dan betapa kita ditantang untuk memberikan kepedulian dan kasih kita kepada setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan oleh karena itu betapa kehidupan ini membutuhkan orang-orang yang menaruh kepedulian dan kasih kepada sesamanya. Orang-orang yang memiliki hati seperti domba. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang memiliki hati tulus ikhlas untuk hadir dan memberi pertolongan supaya orang-orang yang hidup dalam krisis menjadi tertolong. Dibutuhkan orang-orang yang berhati domba, yang memiliki hati yang tulus ikhlas ketika melakukan sesuatu. Tadi domba-domba itu enggak berpikir bahwa dirinya sudah melakukan banyak hal, karena ia melakukannya dengan ikhlas dan merasa bahwa itu memang sudah selayaknya dilakukan. Nah, dalam kehidupan ini dibutuhkan orang-orang yang semacam itu. Orang yang tulus ikhlas untuk memberi pertolongan kepada setiap sesama yang mengalami krisis. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang bersedia untuk hadir memberikan penguatan dan penghiburan. Ada banyak orang yang terguncang hidupnya. Ada banyak orang yang mengalami kegetiran dalam hidupnya. Dan dibutuhkan orang-orang yang berhati hamba, berhati domba, orang-orang yang bersedia untuk hadir, memberi penguatan dan penghiburan. Dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar untuk memberikan semangat dan pengharapan. Dunia sedang lesu dan banyak orang juga yang menjadi lesu dan lemah. Dibutuhkan orang-orang yang berhati domba, yang punya semangat dan jiwa untuk memberikan semangat dan pengharapan. Semakin banyak orang yang berhati seperti domba, akan semakin banyak pula orang yang diberkati oleh Sang Raja dan akan beroleh sukacita. Amin, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan ini semakin banyak orang yang berhati seperti domba atau kelompok domba, maka akan semakin banyak orang juga yang beroleh sukacita.
semakin banyak orang yang memiliki hati seperti kelompok domba ini, akan semakin banyak orang yang memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Dan kita pasti senang jika kita diperhitungkan Tuhan sebagai bagian dari kelompok domba dan bukan kambing. Kita pasti senang jika kita diperhitungkan Tuhan sebagai bagian dari kelompok domba dan bukan kambing. Kelompok orang yang menaruh perhatian kepada sesamanya. Kelompok orang yang memberikan kasih kepada sesamanya sebagai bukti kasih kepada Tuhannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak dan kita lanjutkan dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati seperti kelompok domba. Hati yang menaruh belas kasih kepada orang lain. Hati yang menaruh perhatian. Hati yang bersedia untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Hati yang mau memberikan penguatan dan penghiburan kepada setiap orang yang lesu dan berduka. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus melakukan itu dalam kehidupan kami. Sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan. Kami nyatakan itu melalui tindakan dan perbuatan nyata yang dapat kami lakukan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semangat dan tekad kami hanya ke dalam kelangsungan berkat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita bangun tekad untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kini marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 277 bait 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun
Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita lanjutkan ibadah kita saat ini dalam kehidupan sehari-hari, dan kita menjadi bagian dari kelompok domba yang akan terus menaruh hati, belas kasih kepada sesama. Kini arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.